Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu calon investor dan juga para undangan yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang pada acara Due Diligence Meeting dan Public Expose PT EcoCare Indo Pasifik Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 22 Januari 2024 bertempat di Financial Hall Financial Club Jakarta. Rangkaian acara siang hari ini antara lain akan diisi dengan paparan mengenai profil kinerja perseroan dan kinerja keuangan perseroan, serta paparan mengenai penawaran umum perdana saham yang akan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selain itu, kami juga akan menggelar jumpa pers yang akan kami tempatkan pada akhir acara. Dan perlu kami informasikan di sini bahwa sesi tanya jawab hanya diperuntukkan bagi Anda calon investor. Sedangkan untuk rekan-rekan media atau wartawan akan kami siapkan pada akhir acara ini. Terima kasih. Bapak Ibu, para undangan dan calon investor, ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan pemutaran video company profile dari PT EcoCare Indo Pasifik Tbk. Selamat menyaksikan. Di tengah kehidupan yang sibuk dan padat, perlu memperhatikan betapa pentingnya kebersihan untuk kesehatan dan produktivitas. Oleh karena itu, EcoCare Group hadir dengan one-stop solution untuk mewujudkan kebersihan dan kenyamanan yang optimal di berbagai lingkungan. Berdiri sejak 2007 hingga sekarang, EcoCare Group bergerak dalam bidang hygiene, sanitasi, kebersihan, dan kesehatan. Saat ini, EcoCare sudah mempunyai cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Melalui EcoCare Hygiene System, kami menyediakan jasa pengelolaan hygiene dan sanitasi untuk menciptakan suasana ruangan dan toilet yang nyaman, harum, serta higienis agar terciptanya proteksi yang maksimal untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk menjaga standar kualitas pelayanan yang tinggi demi tercapainya kepuasan pelanggan, EcoCare telah memenuhi standar dan bersertifikasi nasional. Di bidang cleaning solution, tukang bersih Indonesia hadir sebagai profesional housekeeping untuk tempat tinggal, kantor, dan juga area komersial agar area tersebut menjadi rapi dan bersih. Dengan berbagai pilihan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tukang bersih Indonesia sudah memenuhi standar dan sertifikasi nasional. Dalam Pest Solution, PestCare berfokus pada perlindungan terhadap hama yang merugikan. Kami menggunakan strategi pilihan yang tepat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Anda tetap bebas dari gangguan hama. Dalam setiap aspek operasional, EcoCare Group Company tidak hanya mengandalkan keahlian tim, tetapi juga menggunakan teknologi terkini yang canggih sebagai upaya memberikan solusi kebersihan dan keberlanjutan yang unggul. Seluruh karyawan EcoCare Group mengikuti pelatihan secara reguler oleh para profesional di industri hygiene, housekeeping, dan pest control. Pengetahuan mengenai produk serta keterampilan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan akan mempermudah dan memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Lebih dari sekedar bisnis, kami berkomitmen untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan dampak positif pada kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dengan program CSR EcoCare Time to Care, kami percaya bahwa saling memberi, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan dunia yang lebih baik. Visi misi kami adalah memberi kesempatan berkarya untuk semua orang, menciptakan ekosistem yang ramah lingkungan, dan menjadi saluran berkat bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat. EcoCare Group Company, together for better solution. Iya, boleh kita kasih aplaus, apresiasi yang luar biasa. Ya, dan tentunya kita sudah mengetahui bahwa PT EcoCare ini akan terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam memberikan atau meningkatkan kualitas pelayanan
dan memberikan inovasi terbaik dalam bidang hygiene dan juga kebersihan, dan itu juga menjadi mitra yang dapat diandalkan. Boleh dong kasih tepuk tangan lagi? Iya, luar biasa. Bapak Ibu, para undangan dan juga calon investor, acara selanjutnya kita akan segera memasuki acara inti kita pada siang hari ini, due diligence meeting dan public expose, penawaran umum perdana saham PT EcoCare Indo Pacific Tbk. Dan sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu jajaran manajemen perusahaan, penjamin pelaksana emisi efek, dan lembaga profesi penunjang pasar modal. Dan kami mohon yang disebutkan namanya berkenan untuk dapat berdiri. Terima kasih. Kami mulai dari jajaran manajemen PT EcoCare Indo Pacific Tbk. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Bapak Hendrik Yong. Selamat siang Pak. Komisaris Independen, Bapak Alwi Kosasih. Selamat siang Pak. Komisaris Bapak Hermes Tamrin yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir. Dan kita memasuki jajaran direksi. Direktur Utama Bapak Winston Yunanda. Selamat siang. Direktur Ibu Flora Chandra. Terima kasih. Direktur Ibu Heni. Selanjutnya Direktur Bapak Sudaryanto. Sementara itu selaku penjamin pelaksana emisi efek adalah PT KGI Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Bapak Antoni Kristanto. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan berlanjut kepada lembaga profesi penunjang pasar modal. Akuntan publik, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang diwakili oleh Bapak M. Fauzi, SE, MBA, CPA, CBV. Selamat siang Pak. Konsultan Hukum William Hendrik dan Siregar Joyonegoro Law Group diwakili oleh Bapak Hendrik Silalahi, SH. Terima kasih. Notaris Sugiharyati, SH, MKM. Terima kasih. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora yang diwakili oleh Bapak Andri. Bapak Ibu calon investor dan undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kami akan mempersilahkan Komisaris Utama Bapak Hendrik Yong untuk menyampaikan welcome speech. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu yang begitu berharga untuk menghadiri due diligence dan public expo PT EcoCare Indo Pacific Tbk atau dengan stiker HYGN. Sebagai pendiri sekaligus juga founder dari perusahaan ini, menyambut dengan penuh syukur bahwa pada minggu lalu kita telah memperoleh pra efektif perusahaan kami untuk mencatatkan saham kita di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Januari yang lalu. Sebagai pendiri yang telah bergelut di industri ini lebih dari 30 tahun, saya bisa melihat begitu besar potensi di Indonesia yang masih dapat kita garap, dapat kita kembang tumbuhkan. Profil perusahaan kami yang berbasis dengan sistem kontrak servis, baik itu setahun maupun 2 tahun, sungguh merupakan suatu usaha yang unik, mungkin termasuk pertama di Indonesia di industri jasa kebersihan. Memang cukup ada beberapa perusahaan cleaning service yang ada di Indonesia, namun perusahaan kita ini adalah berdasarkan
sistem kontrak yang bergerak di bidang pengelolaan sanitasi, jasa kebersihan maupun kesehatan. Sanitasi di Indonesia masih perlu diperhatikan. Kita mengerti Indonesia yang bertumbuh belakangan ini begitu pesat ekonominya, memberi peluang kepada kita terus bertumbuh, terutama di industri jasa, kesehatan dan kebersihan ini. Untuk itu, dengan diperolehnya kesempatan kita untuk dapat mencatatkan sebagian dari saham kita di Bursa Efek Indonesia sungguh memberikan suatu kebesaran hati kepada kami dan juga manajemen PT EcoCare Indo-Pasifik. Berdasarkan profil bisnis yang tadi saya sebutkan, kita dengan sistem contract base itu merupakan suatu sistem usaha yang sangat vital, sangat fundamental, karena kita ini adalah perusahaan yang recurring, yang pendapatannya berulang-ulang. Hampir 95% bisnis kita ini berasal dari contract base ataupun recurring, sehingga memberikan suatu fundamental yang solid pada perseroan untuk kedepannya terus bertumbuh. Kita yakin dengan penyertaan dana dari masyarakat setelah kita go public, kita akan dapat lebih bertumbuh ke masa-masa yang akan datang, khususnya untuk mengembang besarkan potensi pasar yang belum tergarap di beberapa kota kedua, kota ketiga, provinsi yang lebih kecil di Indonesia. Pendapatan daripada dana yang akan kita peroleh, kita fokus untuk pengembangan bisnis, ya, supaya perusahaan ini ke depan juga bisa menjadi perusahaan yang menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang, khususnya tentu untuk para investor yang bisa ambil bagian dalam perusahaan kita, sekaligus mengembangkan kebersihan sanitasi di negeri tercinta ini. Terakhir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para profesi pendukung yang telah bersusah payah selama kurang lebih 6 bulan, ya, dari profesi pendukung, baik dari KGI, dari kuasa hukum, dan juga KAP. Sekali lagi terima kasih atas jerih lelahnya selama 6 bulan terakhir, ya, hingga kita memperoleh pra efektif ini. Terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya saya serahkan yang akan memaparkan kinerja perusahaan kepada Pak Vincent. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Hendrik Yong. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga para calon investor, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Antoni Kristanto dari PT KGI Sekuritas Indonesia, tentunya sebagai moderator untuk membantu jalannya presentasi dan sesi tanya jawab. Kami silakan. Terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa menyelenggarakan due diligence meeting dan public expose PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk yang merupakan perusahaan yang merupakan leader in the market di bidang facility support services, yaitu terkait dengan jasa dan produk hygiene dan juga jasa kebersihan, serta juga penanggulangan dan pengelolaan hama. Perusahaan sudah memiliki sertifikat yang sebenarnya menurut saya sangat-sangat hebat ya, untuk perusahaan yang sudah berdiri 16 tahun dan hampir memenuhi semua sertifikat yang diperlukan dalam industri.
Dan ini memang berkat dari pencapaian Pak Hendrik Yong selaku pendiri dan seluruh jajaran direksi dan komisaris yang mensupport daripada perseroan ini. Untuk menyingkat waktu, saya akan memohon kepada Pak Vincent Yunata selaku Direktur Utama dan juga Bu Flora untuk menyampaikan profil perusahaan dan juga kinerja keuangan perseroan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Vincent. Ya. Terima kasih Pak Antoni. Selamat siang para hadirin semua, Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih atas kehadirannya di acara Due Diligence Meeting dan Public Expose PT EcoCare Indo-Pacific Tbk sore hari ini. Perkenalkan, saya Winston Yunanda selaku Direktur Utama dari Perseroan. Hari ini akan mempresentasikan kinerja dan profil Perseroan yang telah melalui atau mencapai milestone baru, di mana kami menjadi salah satu perseroan pertama dengan bisnis utama di bidang hygiene dan sanitasi ruangan yang dapat persetujuan untuk IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia. Saya akan mulai dengan visi dan misi perusahaan. Visi kami adalah untuk meningkatkan citra perusahaan lokal Indonesia agar setara, disegani, dan mampu bersaing dengan perusahaan internasional di bidang facilities support services. Kami juga mempunyai beberapa misi, salah satunya adalah untuk menjadi one-stop solution yang terpercaya di bidang facility support services yang dapat memberikan prioritas kepada kepuasan pelanggan dalam seluruh pelayanan yang kami adakan. Kami juga ingin mengembangkan dan menjaga kesejahteraan karyawan yang merupakan aset utama perseroan, dan kami juga ingin selalu mendukung konsep layanan ramah lingkungan yang di sini kami sebut sebagai Think Green. Perseroan bermulai dan berdiri pada tahun 2027 atas nama dulu PT Indocare Pacific, dan sejak tahun ke tahun terus bertumbuh, memperluas cabang dan network kami dari satu menjadi ke beberapa kota di Indonesia, dan di tahun 2014 kami berhasil untuk meluncurkan segmen bisnis yang baru, yaitu bisnis jasa kebersihan melalui aplikasi dan web B2B dan B2C dengan nama tukangbersih.com. Dan di 2020, akhir 2020, kami juga berhasil untuk berekspansi ke bisnis vertikal lainnya, yaitu di jasa pengendalian hama atau pest control dengan cara mengakuisisi perusahaan lokal di Surabaya. Dan sejak itu sampai sekarang kami terus bertumbuh, mengadopsi transformasi digital dan terus menerapkan sistem-sistem terbarukan. Untuk struktur kepemilikan, 60% adalah dimiliki oleh Hendrik Yong selaku pemegang saham pengendali, 25% Pak Hermes Tamrin, 10% Rondi Yunanda, dan 5% Winston Yunanda. Perseroan juga memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT Tukang Bersih Indonesia dengan kepemilikan 99% dan PT Indocitra Pasifik dengan kepemilikan 99% juga. Dewan Komisaris dan manajemen kami terdiri dari Bapak Hendrik Yong sebagai komisaris utama, Pak Hermes Tamrin sebagai komisaris, dan Pak Alwi Kosasi sebagai komisaris independen. Jajaran direksi ada saya sebagai direktur utama, Flora Chandra sebagai direktur keuangan, Bu Heni Cahyadi sebagai direktur bisnis dan administrasi, dan Pak Sudaryanto sebagai direktur operasional. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu lihat, manajemen tim kami terdiri dari orang-orang yang berpengalaman di industrinya dan juga digabung dan disupport oleh generasi muda yang dapat membawa semangat kekinian. Jadi sangat well balanced dan baik secara strukturnya. Untuk kegiatan usaha, kami Perseroan ada 3 bisnis yang kami konsolidasikan. Bisnis utama kami adalah di penyedia jasa dan produk hygiene dan sanitasi ruangan.
Yang kedua ada di penyedia pengelolaan hama atau jasa pest control dengan brand Pestcare. Dan ketiga ada jasa kebersihan dengan brand tukangbersih.com. Saya mulai dari bisnis utama kami. Seperti yang Bapak dan Ibu mengetahui bahwa di semua gedung dan bangunan di seluruh dunia pasti ada hal yang Bapak Ibu dapat lihat di setiap gedungnya, yaitu pasti adanya toilet, lobi, dan ruangan. Dan disinilah perseroan kami berbisnis. Mulai dari produk-produk seperti dispenser aerosol, dispenser pengharum ruangan, dispenser sabun, pengering tangan, tempat pembuangan pembalut wanita, dan banyak produk-produk lainnya yang kami tawarkan ke pelanggan. Yang unik di sini adalah kami sewakan produk-produk kami. Jadi ini adalah asset ownership, recurring income basis. Jadi kami sewakan produk-produk kami kepada pelanggan biasanya dalam sistem kontrak tahunan, di mana kami menerima pembayaran secara bulanan. Dan model pendapatan dapat dikalikan dari jumlah unit hygiene dan sanitasi yang ditawarkan ke pelanggan, dikalikan dengan frekuensi layanan yang diinginkan oleh pelanggan, dan jumlah consumable atau material lainnya yang ingin dikonsumsi oleh properti atau pelanggan. Sampai saat ini kami mempunyai lebih dari 400 karyawan, sekitar 10.000 lebih pelanggan, 90 tipe produk yang berbeda, dan kami sudah berada di 24 cabang di 20 kota besar-besar di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami mempunyai jasa pengendalian hama yang secara model bisnisnya itu hampir sama seperti EcoCare, namun ini lebih less capital intensive. Dalam arti kita hanya membutuhkan alat-alat pengendalian hama seperti fogger atau sprayer, dan kita sudah bisa melakukan servis. Di sini kami ada 3 tipe layanan yang diberikan adalah salah satunya pengendalian hama umum seperti tikus, kecoa, nyamuk, lalat, dan lain-lainnya. Ada juga pengontrolan rayap atau yang kami sebut sebagai termite baiting, dan juga terakhir di fumigasi. Dan profil pelanggan kami sangat bervariasi, mulai dari sektor komersil, outlet F&B, sektor kesehatan, sektor residensial, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kami ada segmen pelengkap yang strategis, yaitu jasa kebersihan, di mana jasa kebersihan kami berbeda dengan umumnya. Jasa kebersihan kami menggunakan teknologi inovasi, di mana seluruh layanan kami menggunakan aplikasi atau web base, di mana semuanya dapat diintegrasikan dalam satu sistem dan semuanya bisa beroperasional dengan sangat efisien dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dari aplikasi berbasis B2C, di mana semua pelanggan dapat download langsung aplikasi tukang bersih dari Google dan Apple Store, dan langsung membuatkan order, secara otomatis akan dicarikan cleaner ataupun petugas kebersihannya, dan itu akan sangat mudah untuk digunakan. Dan juga dari sektor B2B, pelayanan kami juga menggunakan inovasi teknologi, di mana seluruh checklist pekerjaan dilakukan by digital, by handphone, dan data-data tersebut akan diakumulasikan sehingga akhir bulan kita mendapatkan sebuah laporan yang kita bisa sajikan ke calon pelanggan. Jasa kebersihan kami mempunyai lebih dari 1.300 petugas kebersihan yang terdapat di 100 lebih perusahaan, 100 lebih stasiun atau tipe properti, dan lebih dari 10.000 klien retail yang puas telah kami layani. Contoh aplikasi kami sebagai berikut yang bisa Bapak Ibu lihat di slide, dan itu sangat mudah, tinggal langsung pesan dan order akan dischedulkan di dalam aplikasi itu pun juga, dan pembersih akan langsung dicari oleh sistem, dan pembayaran juga dapat dilakukan di aplikasi yang sama.
Perseroan juga telah meraih beberapa sertifikat dan penghargaan, khususnya di ISO. Kami memiliki ISO 14001, ISO 9001, dan juga ISO 45001. Pest Control kami juga telah menjadi member daripada Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia atau singkatnya ASFAMI, dan kami juga sempat mendapat piagam penghargaan dari Dirjen Pajak. Strategi usaha kami sangat simpel, kami ingin terus bertumbuh, berkembang secara masif, dan itu dapat dilakukan mengikuti strategi berikut. Salah satunya adalah penetrasi pasar. Kami akan mengintensifkan lagi penetrasi dalam pasar melalui inisiatif penambahan sales force yang ada dan juga penguatan sales force terkini. Kami juga akan terus mengadopsi transformasi digital, di mana sekarang kami sudah berhasil mengadopsi sistem ERP atau dikenal sebagai Enterprise Resource Planning untuk dapat mengefisiensikan operational service kami dan juga meningkatkan fungsi monitoring dan kontrol. Kami juga terus berinovasi untuk membuat produk-produk baru dengan desain yang baru, dan range produk juga kami akan terus tingkatkan supaya kami juga bisa tetap terus memberikan pelanggan range produk yang mereka inginkan. Kami juga terus akan berkolaborasi dengan perusahaan atau perseroan lainnya dan akan jeli untuk melihat potensi-potensi akuisisi kerjasama dengan grup perusahaan lainnya. Kami juga akan meningkatkan standar dan keunggulan pelayanan dari segi operasionalnya dengan melakukan pelatihan secara reguler dan program-program pengembangan sumber daya manusia kami. Kami mempunyai banyak sekali keunggulan kompetitif. Salah satunya adalah jangkauan dan jaringan networking kami, sales channel yang sudah se-Indonesia atau nasional, yang merupakan aset yang tidak ternilai karena ini membutuhkan bertahun-tahun untuk dibangun, mulai dari owner property, ke general manager, ke purchasing manager, building manager. Kami mempunyai lebih dari 10.000 database kontak pelanggan tersebut, dan itu akan sangat dapat digunakan untuk mensupport dukung pertumbuhan kami ke depan di vertical business existing maupun vertical business lainnya ke depan. Kami juga mempunyai tenaga ahli yang berpengalaman sudah lebih dari 20 tahun di industrinya, dan juga after sales service dengan adanya dedicated sales support dan dedicated customer service. Kami juga menawarkan produk yang luas, jasa yang luas, dan terus bertransformasi, mengadopsi digitalisasi, dan mengutamakan kesehatan bagi pelanggan dan seluruh lingkungannya. Kami mempunyai profil pelanggan yang kuat, yang dapat Bapak Ibu lihat di sini. Kami mempunyai profil pelanggan yang sangat terdiversifikasi, mulai dari sektor perbankan, ke sektor komersil, ke sektor perhotelan, F&B, government, dan lain-lain. Dan kami mempunyai tingkat retensi yang cukup tinggi, yaitu 90% tingkat retensi portfolio kami, di mana ini menggambarkan bahwa pelanggan-pelanggan yang kami ada sangat satisfied atau puas dengan layanan kami, sehingga otomatis merenew kontrak kami untuk tahun-tahun berikutnya. Kami juga mempunyai hubungan yang erat dengan beberapa pelanggan, lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun juga. Dan yang menarik di sini adalah total jumlah pendapatan dari customer-customer tersebut, 5 besar customer kami, hanya mewakili 5% dari total pendapatan perseroan. Sehingga resiko pelanggan terminasi tidak berdampak besar terhadap pendapatan perseroan, dan pendapatan perseroan bisa relatif stabil dan
yang saya sebut sticky, jadi tidak mudah untuk bergoyah. Secara nature business kami juga sebenarnya sudah sangat ESG friendly, karena kami terus mendorong awareness di publik untuk meningkatkan higienitas dan sanitasi di ruang lingkungan mereka supaya bisa mendapatkan kesehatan dan produktivitas yang maksimal. Kami juga selalu mengadopsi praktek berkelanjutan, di mana kami menggunakan chemical atau bahan-bahan yang eco-friendly. Kami juga terus mencoba untuk mengurangi jumlah limbah dan optimalkan logistik transportasi untuk mengurangi emisi. Kami juga selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan para karyawan dan terus melatih sumber daya manusia kami untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih baik untuk anak bangsa Indonesia. Kami juga mempunyai tata kelola, kode etik dan transparansi laporan-laporan dan pengungkapan keuangan yang baik, sehingga kami bisa melewati fase IPO ini. Untuk kinerja keuangan, saya akan pas ke teman saya, Bu Flora Chandra. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Saya Flora, mewakili perseroan akan menyampaikan mengenai kinerja keuangan. Perseroan mempunyai portfolio tahunan yang kuat. Hal ini disebabkan karena yang pertama, sistem kontrak perseroan dengan pelanggan mempunyai jangka waktu selama 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Yang kedua, hubungan perseroan dengan pelanggan yang sudah berjalan lama dan erat ini membuat customer secara otomatis memperpanjang kontrak mereka ketika kontrak itu telah selesai. Portfolio kami pada tahun 2019 adalah sebesar 162 miliar, di mana sistem hygiene kontribusinya adalah sebesar 90%, dan tukang bersih Indonesia kontribusinya adalah 10%. Pada tahun 2021, perseroan memperluas lini bisnisnya ke pengendalian hama atau pest control, sehingga pada Juli 2023, portfolio perseroan adalah 220 miliar, di mana kontribusi terbesar masih dari sistem hygiene sebesar 65%, dari tukang bersih Indonesia 27%, dan dari pest control adalah 8%. Untuk pendapatan perseroan, meskipun masa pandemi ini tetap meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020, pendapatan perseroan menurun sedikit 3% karena pada masa itu Indonesia memasuki masa pandemi. Di tahun 2021 dan seterusnya, ini mulai meningkat karena yang pertama, seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang membaik setelah pandemi, dan yang kedua adalah dengan adanya pandemi ini membuat tingkat kesadaran masyarakat itu tinggi, terutama mengenai sanitasi, higienitas, baik di gedung perkantoran maupun di residental. Di Juli 2023, pendapatan perseroan naik 29%. Ini disebabkan karena yang pertama, kinerja daripada teman-teman sales juga membaik, dan yang kedua adanya cross-selling antara sales dari 3 bisnis ini. Dalam arti ketika seorang sales dari hygiene menawarkan produk pelayanan kepada pelanggan, mereka juga bisa menawarkan untuk produk jasa tukang bersih atau jasa pengendalian hama sesuai dengan kebutuhan daripada pelanggan. Untuk laba setelah pajak perseroan juga konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019, laba setelah pajak perseroan adalah 5 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian pembukuan kami sesuai dengan PSAK Indonesia, terutama PSAK mengenai employee benefit atau imbalan kerja. Di tahun 2021, laba setelah pajak menurun sedikit karena adanya deferred income tax di tahun 2020. Di tahun 2022, kegiatan operasional perusahaan telah berjalan dengan normal. Hal ini menyebabkan produktivitas dari masing-masing SDM meningkat. Pada Juli 2023, laba setelah pajak perseroan meningkat 126% dibanding Juli 2022.
Hal ini disebabkan karena pertama, adanya pendapatan yang berasal dari bunga baik investasi jangka pendek maupun dari jangka panjang. Yang kedua adalah penyesuaian untuk PSAK 73 mengenai sewa. Yang ketiga juga telah berakhirnya amortisasi merek dagang dan adanya beberapa beban umum dan administrasi yang lebih efisien. Untuk pendapatan berdasarkan segmen usaha, dari tahun ke tahun kita bisa lihat bahwa kontribusi utama masih dari segmen hygiene. Namun demikian, untuk pengendalian hama juga mulai menunjukkan kontribusi yang berarti. Dari tahun 2021 4% dan per Juli 2023 sudah 8%. Untuk pendapatan kami berdasarkan segmen, apabila berdasarkan nilai jumlah kontraknya, segmen terbesar adalah pertama datang dari industri bank atau keuangan, yang kedua dari hotel, yang ketiga tempat hiburan, yang keempat gedung komersil, yang kelima instansi pemerintahan. Namun apabila berdasarkan nilai dari kontrak tersebut, yang memberikan kontribusi pertama adalah instansi pemerintahan, selanjutnya hotel, selanjutnya gedung komersial, tempat hiburan, dan bank atau keuangan. Untuk kinerja posisi keuangan perseroan, dari tabel di sini kita bisa lihat bahwa untuk aset perseroan itu adalah meningkat setahun demi setahun dengan range adalah 11 sampai 12%. Namun liabilitas kami dapat terjaga dengan baik, hanya meningkat sedikit aja dari tahun ke tahun, dan ekuitas kami juga meningkat yang berasal dari laba perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan perseroan itu adalah sehat. Untuk profit keuangan, yang pertama rasio profitabilitas. Untuk gross profit margin perseroan adalah di range 44% sampai 45%. Di Juli 2023 menurun sedikit 41% karena adanya biaya THR yang dibebankan di periode tahun berjalan. Namun pada akhir tahun kami juga mencatat gross profit margin adalah di 45%. Untuk rasio solvabilitas, debt to asset kami adalah hanya di 5% sampai 12% dan debt to equity adalah di 11% sampai 22%. Ini menunjukkan bahwa perseroan sehat di dalam membayar hutang perseroan. Untuk rasio rentabilitas, return on asset adalah sebesar 6% sampai 11% dan return of equity adalah di atas 20%. Dan untuk current ratio perseroan adalah di atas 100%. Ini menunjukkan bahwa perseroan mempunyai aset lancar dalam membayar kewajiban lancarnya. Hal ini terjadi karena pertama, kami mempunyai perputaran piutang yang baik, di mana di setiap cabang kantor operasional kami mempunyai seorang amil penagihan yang dikontrol juga oleh amil penagihan yang ada di kantor pusat. Yang kedua, karena sistem kontrak kami dengan pelanggan adalah kontrak basis, sehingga kami bisa mengetahui berapa kebutuhan material yang harus perseroan siapkan. Dan kita juga mempunyai perputaran hutang yang baik, di mana kita mempunyai hubungan yang baik juga dengan perseroan. Demikian untuk laporan keuangan perseroan. Terima kasih Flora. Saya akan lanjut dengan tinjauan industri perseroan. Secara makro, perusahaan perseroan berada di industri yang sangat menjanjikan. Dapat dilihat dari faktor makro pertumbuhan makroekonomi Indonesia, terutama di sektor properti atau pembangunan. Sebagai contoh, kita bisa lihat dari persediaan kantor kumulatif di Jakarta, di mana rata-rata peningkatan tahunan dialami sekitar 260.000 square meter. Dan juga persediaan ruang mall retail secara kumulatif di Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejumlah 170-an ribu square meter. Jadi dari sini kita bisa menggambarkan bahwa pasar dan industri di bidang facility support services ini terus bertumbuh, dan ini adalah menjadi suatu potensi yang sangat menjanjikan buat perseroan. Dari industri hygiene service itu sendiri adalah merupakan segmen industri yang sebenarnya sangat niche, di mana tidak banyak pemain atau kompetitor lainnya. Karena
di industri ini membutuhkan keahlian yang cukup tinggi dan juga modal investasi yang lumayan tinggi. Jadi mempunyai barrier to entry yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dan dari kompetitor yang ada, sangat sedikit yang dapat beroperasional secara nasional seperti PT EcoCare Indo-Pacific Tbk. Jadi kami pun mempunyai advantage dari segi skala bisnis. Dan juga pandemi COVID-19 sebenarnya memberikan dampak yang signifikan atas kesadaran publik atau masyarakat dan pelaku bisnis terhadap pentingnya kebersihan, higienitas, dan sanitasi di area properti mereka, dan ini dapat mendorong pertumbuhan kami lebih baik lagi ke depannya. Dari industri cleaning service atau jasa kebersihan juga tentunya akan berkembang dengan adanya perkembangan di sektor properti, di mana seluruh properti baru maupun properti yang existing tentunya membutuhkan perawatan dan pembersihan secara berkala. Dari industri pest control service juga, ini merupakan industri yang sangat menjanjikan, karena ratusan tahun yang lalu kita sudah ada yang namanya hama, tikus, nyamuk, dan lain-lain, dan kedepannya tentunya hama-hama ini juga tetap butuh untuk dikendalikan. Dan dari Asami sendiri mengatakan bahwa industri pangsa pasar pest control dapat mencapai sekitar 3,5 triliun pada tahun 2025 yang menjadi prospek yang sangat menjanjikan untuk perseroan. Untuk penawaran umum, saya akan lempar balik ke Pak Antoni. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent, terima kasih Bu Flora. Adapun struktur penawaran, perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode HYGN, yaitu dengan sebanyak-banyaknya saham yang ditawarkan adalah 525 juta lembar saham atau 20,79% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, di mana sebesar 15.150.000 saham merupakan mesok atau 0,6% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana saham, dan sebanyak-banyaknya 10.100.000 saham ESA atau 1,92% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan. Nilai nominal yaitu Rp20 per lembar saham dengan kisaran harga 135 sampai 145. Dan penggunaan dana yaitu sekitar 13,5% akan digunakan untuk pembelian gudang yang terletak di Jalan Raya Cijayanti Bogor dari pihak afiliasi. Sekitar 49,2% akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung strategi perkembangan perseroan melalui berbagai inisiatif. Sekitar 18,5% akan digunakan untuk belanja modal. Sekitar 10,8% akan digunakan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak yaitu PT Tukang Bersih Indonesia, dan sekitar 8% akan digunakan untuk penyetoran modal pada perusahaan anak yaitu PT Indo Citra Pasifik. Kebijakan dividen adalah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan. Pernyataan prospektif dari OJK sudah diperoleh pada tanggal 18 Januari dan rencananya periode penawaran awal akan berlangsung sejak tanggal 19 sampai 24 Januari dan diperkirakan pernyataan efektif dari OJK akan diperoleh pada tanggal 31 Januari dan periode penawaran umum diperkirakan tanggal 1 Januari sampai 1 Februari sampai dengan 5 Februari, dan perkiraan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 7 Februari. Adapun lembaga dan profesi penunjang yang telah membantu proses penawaran umum sampai dengan hari ini yaitu penjamin pelaksana emisi efek PT KGI Sekuritas Indonesia, Kantor Akuntan Publik KAP Mirawati Sensi Idris, Konsultan Hukum William Hendrik Siregar Joyonegoro Law Group, Notaris Sugi Haryati SH MKN,
dan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korporat. Demikianlah due diligence meeting dan public expose yang sudah disampaikan oleh jajaran manajemen dari founder sampai jajaran direksi dan juga struktur penawaran. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, yang mana kita akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tolong disebutkan nama dan dari instansi mana, dan kami akan kumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Ya, dari Ibu itu. Selamat siang, saya Caroline dari saya calon investor dan tertarik. Saya ingin bertanya, faktor apa yang membuat perusahaan menggunakan dana IPO untuk membeli gudang logistik dari Bapak Hendrik? Terima kasih. Baik. Kita langsung jawab dulu, boleh? Boleh juga. Mau langsung jawab atau? Langsung jawab. Oke. Langsung jawab. Ya udah, langsung jawab silakan. Halo, tes. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi warehouse atau gudang pusat kami yang terlokasi di Sentul itu memiliki nilai strategis untuk perseroan, di mana nomor 1 ia berdekatan dengan akses jalan yang besar, jalan tol, dan juga itu tidak terlalu jauh dari pelabuhan Tanjung Priuk. Seperti Bapak dan Ibu mengetahui bahwa di bisnis kami banyak mengimpor barang unit-unit dari luar negeri, sehingga butuh kedekatan dengan lokasi pelabuhan juga. Dan itu sangat bisa mengoptimalkan mobilisasi logistik kami, di mana kami juga setiap bulan pasti ada delivery order ke cabang-cabang kami yang terletak di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi nomor 1 adalah kemudahan akses untuk ke lokasi gudang Sentul tersebut. Yang kedua, gudang Sentul itu mempunyai struktur dan desain bangunan yang sudah kami koordinasikan atau sudah kami rubah, di mana ini sangat penting karena kami menyetor beberapa produk-produk yang flammable. Contohnya seperti aerosol, batu baterai, itu juga kami setor di gudang itu. Dan ini membutuhkan tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi, di mana kita memerlukan ventilasi yang cukup dan tidak boleh terekspos ke direct sunlight dan juga suhu cuaca yang tinggi. Jadi dari segi struktur bangunannya itu juga memiliki suatu importance untuk perseroan. Yang ketiga adalah juga kami sudah berhasil berkolaborasi dengan pejabat dan penduduk setempat untuk meningkatkan keamanan di area gudang kami supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan gitu ya, dengan produk-produk yang highly flammable tadi itu. Jadi itu beberapa reason kenapa kami memutuskan untuk akhirnya membeli gudang itu menjadi bagian dari perseroan, karena itu adalah suatu properti yang strategik dan dapat mendukung ekspansi perseroan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan juga. Jadi aset tersebut sebenarnya sudah digunakan oleh perseroan. Jadi secara governance, ya kan, bahwa aset ini digunakan, aset pribadi yang digunakan oleh perseroan yang sudah akan menjadi perusahaan publik. Maka lebih baik bahwa aset itu menjadi milik perusahaan publik sehingga dimiliki oleh investor publik, daripada nanti suatu saat akan menjadi pertanyaan, ini rentalnya dasarnya apa, ya kan? Nah, daripada governance itu menjadi sesuatu problem di kemudian hari, sebaiknya memang aset ini menjadi milik perseroan, sehingga setelah diakuisisi aset ini merupakan fixed asset, bukan aset lainnya, yaitu aset yang tidak digunakan oleh perseroan untuk tujuan komersial, gitu. Mungkin itu saya menambahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Antoni. Oke, saya buka pertanyaan, mungkin Pak. Pertanyaan kedua, iya.
Terima kasih Pak kepada komisaris, dewan komisaris, para direksi. Saya calon investor. Perkenalkan, nama saya John Wi Kubono. Saya ada sedikit pertanyaan. Berapa tingkat target pertumbuhan revenue yang akan dicapai setelah IPO dan strategi ke depannya? Terima kasih. Sekarang Pak Bu Flora, Iya. Ya. Selamat siang Bapak John Wee. Ya, dari histori kami dapat menjelaskan, kita dapat melihat bahwa pendapatan perseroan juga meningkat setiap tahun, dan untuk target pertumbuhan kami adalah kami juga akan meningkat sebesar range-nya adalah di 15 sampai 25%. Dan strategi yang akan kami lakukan adalah yang pertama, kami akan meningkatkan kompetensi daripada para SDM, sumber daya manusia perseroan kita, terutama di teman-teman sales ya, sehingga mereka berkompeten untuk memasarkan produk kami dari 3 bisnis ini. Yang kedua, dengan adanya SDM yang kompeten ini membuat kami akan ekspansi bisnis kami ke kantor-kantor operasional yang saat ini belum ada, terutama di kota yang sedang bertumbuh, seperti kota Pekanbaru, Lampung, di mana EcoCare belum ada di sana. Yang ketiga, perseroan juga akan melakukan inovasi produk ya, di mana semakin hari kita bisa melihat bahwa banyak produk-produk kita yang berdasarkan digital ataupun berdasarkan sensor. Selain itu, kita juga akan menggunakan teknologi ya, sehingga aroma dari produk kami itu bisa tersebar secara merata dan juga bisa aman untuk lingkungannya. Selain itu, kami juga akan merubah desain kami ya, sehingga desain unit-unit kami itu tetap kelihatannya fresh di mata masyarakat. Demikian strategi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, sudah menjawab Pak John? Ya. Mungkin saya buka pertanyaan ketiga. Silakan Bu. Selamat sore semua. Terima kasih untuk jajaran komisaris dan juga direksi dari EcoCare. Saya perkenalkan Yen. Saya salah satu calon peminat saham dari PT EcoCare. Di sini saya pengen bertanya, perusahaan yang sama atau perusahaan higienis pembersih kan ada banyak. Nah, apa bedanya EcoCare dengan perusahaan sejenisnya? Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin Pak Vincent? Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, kami memiliki beberapa perbedaan dengan mungkin perusahaan kompetitor hygiene lainnya, walaupun tidak banyak kompetitor di bisnis hygiene ini. Salah satunya adalah yang seperti saya sudah sampaikan tadi, dari skala operasionalnya Bu, kami menjangkau 20 kota-kota besar di Indonesia, dan tidak banyak sebenarnya kompetitor di bisnis hygiene dan sanitasi ini yang dapat menjangkau network segitu besarnya. Bahkan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta saja kami memiliki 3 sampai 4 cabang operasional di kota tersebut sendiri. Jadi dari segi lead time, delivery service, dan juga penanganan komplain tentunya kami bisa lakukan dengan lebih cepat dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Dari segi kompetitor multinasional lainnya juga kami mempunyai service level tingkat yang sudah hampir sama dengan mereka, sehingga kami juga bisa mendelivery kepuasan pelanggan yang sama. Namun yang menarik adalah karena struktur organisasi kami itu cukup lean, jadi kami terus bisa membuat keputusan dengan sangat cepat dibanding mungkin kompetitor multinasional lainnya, di mana harus mempunyai persetujuan dari kantor mereka di negara lain. Di luar dari itu juga kami turut bersyukur dapat dukungan dari pemerintah, sebagian pemerintahan
yang terus ingin membangun citra lokal perusahaan Indonesia dan mensupport kami, salah satunya pemain lokal untuk bisa memberikan layanan di gedung-gedung instansi pemerintahan tersebut. Itu sih Bu. Terima kasih. Oke, untuk sesi pertama, masih ada minat. Oke, saya buka sesi kedua nih ya. Silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Flora, Bu Heni? Cukup ya. Pak Hendrik mau tambah? Ada satu pertanyaan lagi. Oke, saya buka sesi berikutnya. Mungkin silakan Bu. Saya batasi 2 pertanyaan ya, untuk sesi kedua. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Saya ingin menanyakan ke dari mana Bu? Ya, perkenalkan saya Yeni, calon investor juga. Saya ingin menanyakan ke Bapak Komisaris juga jajaran direksi mengenai bagaimana gambaran persaingan bisnis industri perseroan ini. Sementara kita tahu ya banyak sekali pemain-pemain yang sama, dan juga bagaimana persaingan terhadap perusahaan di multinasional. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, mungkin Pak Fitri. Mungkin pertanyaannya hampir mirip jawabannya dengan yang tadi ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa di industri hygiene ini pemainnya tidak begitu banyak, namun kita mempunyai advantage dari segi skala bisnis, dan juga kami mempunyai advantage dari segi persaingan dengan multinasional dengan memiliki taraf tingkat service level yang tinggi, dan juga kami mempunyai struktur organisasi yang lebih cepat untuk membuat suatu keputusan. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu Yeni ya kalau nggak salah, itu adalah beberapa advantage kami dibandingkan kompetitor lainnya. Oke, cukup menjawab ya Bu ya. Mungkin dari Flor ada pertanyaan lagi, saya satu pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada berarti udah cukup semua, udah siap beli semua nih Pak. Bagus berarti dong. Ya, oke, kalau begitu saya tutup presentasi daripada dan juga tanya jawab terkait dengan PT EcoCare Indo-Pacific Tbk. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Antoni. Boleh kita kasih apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa ya atas pemaparan pada siang hari ini. Dan tentunya kita sudah semakin yakin dan juga sudah semakin jelas. Tadi kita sudah dengar bersama paparannya bahwa PT daripada EcoCare Indo-Pacific Tbk ini mempunyai 10.000 pelanggan dan juga mempunyai 24 cabang operasional di seluruh Indonesia yang jangkauannya sangat luas dan fokus pada inovasi teknologi. Jadi nggak usah ragu lagi, udah kita langsung berinvestasi saja. Boleh kita kasih tepuk tangan dong? Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu dan juga para calon investor, demikian acara Due Diligence Meeting Public Expose penawaran umum perdana saham PT EcoCare Indo-Pacific Tbk. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para undangan. Dan saya Julian dan segenap manajemen PT EcoCare Indo-Pacific Tbk mengucapkan selamat sore dan maju terus. PT EcoCare Indo-Pacific Tbk.